Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasa Rahman, NIM saya 0542634468, dan saya dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas praktik 3 pemrograman berbasis desktop, yang dimana saya harus membuat sebuah program berbasis objek dengan studi kasus sistem manajemen restoran. Program ini saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan juga menerapkan beberapa konsep yang telah diberikan pada mata kuliah pemrograman berbasis Java desktop, seperti misalkan abstraksi inheritance, lalu encapsulation, polymorphism, exception handling, array list, operasi file, dan juga struktur keputusan dan juga perulangan. Ya. Kita langsung aja masuk ke programnya. Saya buatnya di Visual Studio Code. Sebelum saya masuk ke penjelasan dari beberapa 3 indikator penilai tadi, saya akan menjelaskan dulu struktur dari programnya. Nah, itu yang pertama, program yang saya buat ini itu terdiri dari beberapa kelas. Yaitu yang pertama ada menu item, ini sebagai kelas abstraknya. Lalu ada menu makanan, minuman, dan juga diskon, itu sebagai turunan dari menu item. Lalu juga ada menu. Nah, menu ini itu fungsinya untuk mengelola daftar menu dari restorannya, dan juga ada pesanan. Ya, ini pesanannya untuk mengelola pesanan dari pelanggannya. Dan yang terakhir ada restoran tab. Nah, ini itu sebagai kelas utama yang berisi dari keseluruhan dari menu programnya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke penjelasannya. Yang pertama ada konsep abstraksi pada kelas menu item. Ya. Kelas ini digunakan sebagai kelas bagian dasarnya yang punya atribut seperti nama, harga, dan juga kategori. Selain itu, terdapat metode abstrak juga di sini, yaitu tampilan menu atau tampil menu, yang nantinya harus diimplementasikan di setiap kelas turunan. Dengan cara ini saya dapat menyatukan beberapa karakteristik dari semua item menu dalam satu kelas dasar saja. Lalu ada penjelasan tentang konsep inheritance. Oke. Inheritance itu diterapkan pada kelas seperti minuman, makanan, dan juga diskon. Ketiga kelas ini itu memiliki atribut dan juga metode dari kelas menu item dan menggunakan keyword extends. Selain itu, masing-masing kelasnya juga memiliki atribut tambahan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan pada kelas makanan. Nah, di kelas makanan ini itu ada atribut seperti jenis makanannya, kan? Nah, pada kelas minuman juga ada atribut seperti jenis minumannya. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke konsep encapsulation. Konsep encapsulation ini diterapkan dengan cara membuat seluruh atribut menggunakan akses modifier private. Oke, atribut tersebut itu hanya bisa diakses melalui metode getter, dan tujuannya itu untuk menjaga keamanan data dan juga membatasi akses langsung dari luar kelas. Lalu selanjutnya masuk ke konsep polymorphism. Polymorphism ini diterapkan melalui metode tampil menu, dan metode ini itu memiliki beberapa implementasi yang berbeda di setiap kelas turunannya. Walaupun nama metodenya sama ya, tapi hasil yang akan ditampilkan nanti akan menyesuaikan dengan objek yang kita masukkan atau yang diinput. Program yang saya buat ini juga menerapkan exception. Nah, contohnya ketika seorang pengguna atau pengguna aplikasi ini itu salah nih memiliki atau masukkan nomor di programnya, maksudnya kayak masukin nomor yang tidak ada di programnya. Nah, program itu akan menampilkan kayak teks gitu, kayak teks
kesalahan, tapi nggak langsung berhenti. Jadi program itu bakal lebih aman ketika dapat input yang nggak sesuai. Jadi akan ada metode perulangan tadi. Sekarang saya akan melakukan demonstrasi program di restoran Java ini. Setelah programnya berjalan, akan muncul beberapa menu utama atau pilihannya, seperti tambahkan menu. Kita bisa menambahkan menu dari restorannya, lalu kita bisa menampilkan menu makanan atau minumannya, lalu kita bisa memesan kan, lalu bisa menghitung total, bisa menampilkan stok juga, dan juga yang terakhir exit atau keluar. Kita coba untuk menampilkan pesan dulu. Oke, di sini saya sudah isi restoran Japanese dapat yang saya buat ini. Isi makanannya terdiri dari ramen soyu, chicken katsu, salmon sushi, dan juga minumannya itu ada ocha dingin, matcha latte, dan juga ada diskon juga nanti. Yep. Oke. Lalu kita akan coba melakukan pemesanan aja ya. Kita akan pesan menu. Nah, di sini kita bisa pilih dengan cara masukkan nomornya aja, atau input nomornya aja. Misalkan pengguna ini yang menggunakan aplikasi ini akan memasukkan atau akan input chicken katsu. Kita klik aja nomor 2 ya. Misalkan jumlahnya kita beli, misalkan ada yang beli 5 buah chicken katsu. Nah, lalu menu akan berhasil ditambahkan seperti ini. Lalu misalkan ada tambahan lagi nih, kita tambahan lagi, itu pesan menu aja lagi. Makanan sudah 5 biji. Sekarang kita coba minumannya ocha dingin. Berarti kita klik 4, jumlahnya juga 5 ya, sudah. Nah, lalu cara pembelinya itu Anda tahu berapa sih jumlah harganya atau totalnya berapa sih. Nah, kita tinggal klik aja yang masukkan aja nomor 4 ini atau hitung totalnya di sini. Nah, maka akan keluar total biayanya berapa. Nah, lalu setelah dikonfirmasi, oke, misalkan pembelinya itu jadi beli ini. Nah, tinggal kita masukin atau menampilkan instruknya, atau kita mencetak struknya dengan cara klik nomor 5 aja. Sudah. Lalu makanan dan minumannya dipesan, nanti akan ada struknya juga, total bayarnya. Lalu di program saya ini juga menggunakan atau mendukung operasi file, sistem operasi file. Fungsinya itu untuk menyimpan data dari menunya ini ke dalam menu txt. Misalkan nih, saya akan menambahkan menu. Kita akan menambahkan menu makanannya. Ramen, misalkan ramen aja. Harganya misalkan 11.000. Makanannya mie ya, mie. Nah, nanti akan ada seperti ini menu txt. Biasanya untuk daftar makanan yang barusan kita masukin. Oke. Dan juga operasi sistem ini juga bisa menyimpan struk tadi yang tadi kita cetak. Lalu yang terakhir ada pilihan exit atau keluar. Akan muncul tampilan terima kasih telah menggunakan sistem manajemen restoran Japanese pakai ditutup, sampai jumpa kembali. Berdasarkan hasil implementasi yang telah saya buat, program ini sudah memenuhi indikator pembelajaran tadi, yaitu mengimplementasikan konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception, array list, operasi file, struktur keputusan, serta struktur perulangan dalam bahasa Java. Dan sekian saja mungkin presentasi yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.